Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa qul i'malu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إخوة الإيمان, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Islamu dinul amal. Islam adalah agama amal, agama kerja. Dan yang dimaksud dengan amal di sini adalah setiap amal, setiap kerja yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Karena dalam Islam tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Setiap amal yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Karena dalam Islam tidak mengenal juz'iyah, parsial dalam kehidupan dunia ini. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Islam adalah dinul amal, maka muqtadayatnya, konsekuensinya adalah tidak ada tempat bagi seseorang yang tidak bekerja di dalam Islam. Hafizakumullah. Nah, pertanyaan selanjutnya, hafizakumullah, bagaimana agar kerja kita, amal kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar mewujud untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan bagaimana agar amal kita selalu gairah, ya ibadallah, kita tidak terjebak dalam as-sa'amah atau al-malal, kebosanan-kebosanan, seolah-olah amal itu tidak ada manfaatnya. Inilah yang insya Allah akan kita kaji bersama-sama. Tujuannya agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang diharapkan oleh Islam sebagai insanu al-amil, manusia yang selalu bekerja. Pertama, saudara sekalian, al-amalu huwal ibadah. Amal itu, kerja itu adalah ibadah. Kerja apapun ya ibadah Allah, itu adalah ibadah. Di kantor kita, di rumah kita, dalam berbangsa dan bernegara, selama kita bekerja untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka itu adalah ibadah. Sehingga jangan sampai kita seorang muslim yang dianugerahi oleh Allah sekian banyak potensi, kemudian kerja kita tidak bernilai ibadah. Makanya dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang sudah sering kita dengar dan sangat familiar dengan kita semua, bunyinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu, mari kita tadabburi, kita renungi ayat ini. Ayat ini bunyinya bukan khalaqtul jinna wal insa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kalau itu, maka ada tujuan lain, ada orientasi lain. Tetapi ketika ada ma dan ila yang disebut dengan adatul hasri, alat untuk mengkhususkan, maka maknanya saudara sekalian adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, seorang muslim itu berada dalam satu lingkaran yang bernama abdun ya'bud, hamba yang selalu beribadah, dan Rabbun yu'bad, Tuhan yang disembah. Itulah kehidupan seorang muslim dari alif sampai ya, dari A sampai Z, dari bangun tidur mau tidur kembali, ya ibadah Allah, seluruhnya adalah ibadah. Gerak kita ibadah, diam kita ibadah, mengajar kita ibadah, belajar kita ibadah. Inilah yang harus kita fahami di dalam bekerja atau doa. Yang kedua, hafizakumullah, al-amalu labudda an yakuna mubarakan. Amal kerja kita tidak sekedar kerja,
Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak asal datang ke kantor, tidak asal kita mempunyai keluarga, tapi labudda ayyakuna al-amalu mubarakan. Kerja itu harus diberkahi sesuai dengan tema Ramadan tahun ini, panen berkah Ramadan. Nah, sebelum saya teruskan, ya, sebelum bagaimana caranya dapat berkah, ini perlu kita memahami kata barokah. Karena tidak sedikit orang yang sering mendengar kata barokah atau membaca kata barokah tapi nggak paham. Sebagian orang sering melihat barokah karena ketika lapar mampir ke warteg, wartegnya namanya barokah. Atau naik mobil angkut yang punya Pak Haji, maka dinamai mobil itu apa? Barokah. Atau datang dalam perkawinan, semoga diberkahi. Sekian banyak, tetapi tidak semua orang memahami makna barokah. Kenapa saya kata tidak tahu? Buktinya ada orang yang menolak barokah. Mari kita buktikan. Bapak sekalian, al-barokah itu di antara maknanya adalah az-ziyadah, bertambah. Mari kita lihat. Rumah tangga manusia-manusia modern, begitu kawin atau hidup suami istri, sekarang ini kebanyakan Bapak Ibu cita-citanya punya anak berapa? Dua kan? Ya kan? Ada yang cita-cita 12 dulu. Padahal perkawinannya didoain barakallah, ya kan? Semoga Allah memberkahi kamu. Tetapi menolak berkah. Kenapa? Pertama mungkin tidak paham. Yang kedua mungkin terkena iklan yang sesat dan menyesatkan, yaitu laki perempuan sama saja. Dua, ini Bapak Ibu kebenaran publik atau kebohongan publik? Laki perempuan sama saja atau beda? Ya beda, karena Allah berfirman walaysa dzakaru kal untha, laki tidak sama dengan perempuan. Gara-gara laki perempuan sama saja, akhirnya di salah satu daerah di Indonesia, hafidzakallah, ada seseorang yang kawin, ternyata istrinya adalah laki-laki. Dan anehnya, tahunya setelah 6 bulan dari perkawinan. Jadi gara-gara laki perempuan, ya, bahkan pihak-pihak tertentu ingin mendapatkan perlindungan undang-undang untuk kawin sesama dengan laki-laki dengan. Itu kalau laki dengan laki-laki, berarti negara kita nanti ada gendruwo makan gendruwo kalau itu laki-laki. Kalau perempuan wewe makan wewe, ya ibadah mah. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah. Lagi-lagi saudara sekalian, karena tidak paham. Jadi al-barokah itu maknanya adalah berkembang, an-numu wa ziyadah, dan bertambah. Mari kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Nenek kita, kakek kita yang tidak selesai S1, SR saja tidak semuanya tamat dulu sekolah rakyat, tetapi karena fitrahnya masih bersih, tahu mana barokah. Mari Bapak Ibu, nanti pulang kampung lebaran insya Allah, dan semoga saya juga bisa pulang kampung. Begitu saya ditanya, zam anak empiroli, saya katakan 10 mbah. Langsung jawaban mbah, kita tidak usah mikir, berkah, berkah, berkah. Tahu bahwa al-barokah itu az-ziyadah, bertambah. Nah, mulai ceramah inilah, maka silakan Bapak Ibu amalkan ilmu ini. Jadi barokah itu bertambah. Mungkin ibu-ibu mengatakan, Bapak seenak saja tidak melahirkan. Sekarang ibu saya tanya, naam ibu melahirkan sakit, tidak bisa kita bahkan ada yang meninggal dunia karena melahirkan sehingga mendapatkan syahid dunia. Tapi ibu dari iman yang paling dalam, ibu hafizakillah dari fitrah yang suci. Saya bertanya, Bu, ibu pilih mana? Punya anak 12 hafal Quran semua, dengan punya anak 2 preman kedua-duanya, pilih mana, Bu? Oh, nah, 12 langsung gak kepikir. Kalau saya baru 10, Pak. Dan doakan hafid semua, tinggal 2 yang belum sampai 30 juz. Jadi lebih senang karena yang penting berkah. Tapi jangan anaknya 12 minal masakin semua, masakin yang dimasakin orang tua dan mertua. Nah, itu bikin beban bangsa dan negara. Banyak tapi berkualitas. Nah, sekali amal kita itu harus diberkahi oleh Allah. Dan di antara mana berkah yang ketiga adalah al-khairul mustaqir,
kebaikan yang tetap. Makanya setiap ada perkawinan kita mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kenapa? Karena tidak sedikit seseorang yang dalam berumah tangga baiknya, mesranya pada waktu apa, Pak? Pengantin baru atau pengantin lama, Pak? Pengantin baru, begitu 20 tahun, anaknya sudah 7, kemudian menjadi direktur dan punya sekretaris muda perempuan baru tamat SMK. Bapak Ibu betah mana berkumpul dengan istri yang anaknya 7 dengan punya sekretaris SMK yang masih gadis ting-ting bermat karat. Kalau mereka melirik pada yang haram, berarti rumah tangganya tidak diberkahi, karena khairiyahnya, kebaikannya tidak mustaqirah, tidak tetap. Nah, kita kerja di perusahaan ini, hafizakumullah, kita berumah tangga, hafizakumullah, tidak asal kita kerja, tidak asal kita dapat gaji yang angka nominal lebih banyak, tetapi harus diberkahi ya ibadallah. Dan tidak mungkin diberkahi kalau tidak halal, dan tidak mungkin diberkahi kalau kerja kita tidak berangkat dari iman dan takwa. Karena syarat keberkahan itu ya ibadallah harus iman dan takwa, seperti Bapak Ibu sudah hafal dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami berkahi, kata Allah. Kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sampai-sampai redaksinya Bapak Ibu tidak pakai barokatan, tapi pakai jamak barokatin, jamak mu'anats salim. Keberkahan dari langit, kalau hujan tidak banjir, tapi bikin tanah subur. Dari bumi tanahnya subur, anaknya soleh, mahasiswanya soleh. Tetapi kalau tidak beriman dan bertakwa bisa berubah. Air yang awalnya nikmat bisa berubah musibah sehingga banjir. Seperti hari-hari ini di sebagian Jawa Tengah banjir menelan korban. Anak yang pertama itu nikmat, mahasiswa itu nikmat. Tapi ketika tidak beriman dan berubah menjadi orang yang sadis, menikam dosanya sampai meninggal dunia, hafizahumullah. Maka amal tidak sekedar bekerja kita, tapi kita berupaya untuk diberkahi oleh Allah, dan diberkahi itu syaratnya adalah iman dan takwa, hafizahumullah. Maka ketika kita bekerja di perusahaan ini, sudah tentu setelah kita tahu materi ini, ketika kita disuruh memilih gaji yang besar tapi diberkahi oleh Allah dengan gaji yang kecil tidak diberkahi, boleh mana Bapak Ibu? Itu nggak milih, borongan. Dalam rumah tangga ya ibadallah, mendingan punya suami ganteng, soleh, rajin beribadah dan diberkahi oleh Allah, daripada suami sudah jelek, nggak ganteng, nggak soleh, yang tidak diberkahi oleh Allah. Jadi kita mengutamakan keberkahan. Kenapa ini harus diulang-ulang? Karena kita hidup di zaman di mana terjadi krisis keberkahan, hafizahullah. Saudaraku, harusnya kalau negara itu kaya akan minyak, hutan, ikan, batu bara dan minyak, tidak bisa dikalahkan di Indonesia ini. Karena kalau di Arab ada minyak, minyaknya cuma di bawah tanah. Tetapi kalau negara kita yang kita cinta Indonesia adalah minyaknya di atas dan di bawah, kan Pak? Kelapa sawit itu di bawah, di atas Pak. Saudi di mana Pak? Harusnya negara ini rakyatnya harusnya apa Pak? Harusnya apa Pak? Ketika sebagian masih miskin dan sejahtera, tidak sejahtera, berarti ada pertanda Pak. Tidak berkah. Lagi, dalam konteks kehidupan rumah tangga, ada nggak Bapak Ibu suami saleh, istri salihah, miskin tapi rukun mesra? Ada? Begitu kaya ya ibadallah, malah cerai, ada nggak Pak? Kenapa?
tidak berkah. Itu bukan karena yang salah kekayaannya, tapi salah dalam menyikapi kekayaannya yang harus disyukuri, harusnya banyak infak dan sedekah, tetapi malah sombong dan lupa Allah, kemudian lupa yang lainnya. Nah, apalagi sarannya agar amal kita diberkahi, saudara sekalian, adalah dengan al-ibtikar atau al-mubakir. Jadi kalau bekerja itu yang awal, apapun namanya, sholat yang paling awal, hafizakumullah, pergi bekerja yang awal, ngajar kalau bisa milih jam yang pertama. Coba Bapak kalau jadi dosen Pak, ini pengalaman ngajar Pak. Bapak dosen ngajar jam pertama 7:30 atau jam 8, dengan ngajar jam 2 Pak, mahasiswa semangat mana? Pagi. Kalau jam 2 itu Pak, mahasiswanya kalau kita gak pinter-pinter ngajar, gak semangat, itu 1 jam masih hidup Pak, 1 jam, setengah jam masih hidup Pak, 3/4 jam udah ngantuk, 1 jam udah mau meninggal dunia semua kalau kita tidak semangat dalam mengajarnya. Maka kalau ngajar yang pagi, maka aktivis dakwah, ulama-ulama dakwah di dunia ini kalau ngajar cari yang pagi. Apa saja yang awal hafimah, termasuk nikah juga yang awal, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai di perusahaan ini masih ada saudara kita sudah punya gaji tapi masih menderita belum kawin. Jangan memperpanjang penderitaan ya ibadah Allah. Karena kita didoakan oleh orang semoga kamu diberkahi, itu ketika masih menderita yang sudah kawin Pak. Nah, barakallah itu sebelum kawin, setelah kawin Pak. Makanya biasanya orang kaya itu setelah nikah, karena diberkahi ya ibadah Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, masih nomor 2 tadi Pak ya, al-barakah, adalah al-jamaah. Pekerjaan yang kita lakukan secara berjamaah. Jadi kalau dalam rumah tangga, abinya, uminya, bapaknya, ibunya, anaknya semua kerja, tidak boleh ada yang menonton. Walaupun kita punya khadim, punya khadimah pembantu, anak tidak boleh semuanya mengandalkan pembantu. Karena keberkahan itu bersama jamaah. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi berarti janji Nabi. Janji Nabi berarti janji dari Allah. Janji Allah itu pasti apa Pak? Pasti benar atau mungkin benar? Kalau janji calon gubernur Pak, pasti atau mungkin Pak? Apa kata Nabi SAW? Fa innal barakata ma'al jamaah. Ketahuilah bahwasanya ya, keberkahan itu bersama jamaah. Makanya apapun kita tidak bersendirian. Bahkan makan saja jangan undang orang. Ada hadis yang berbunyi, ta'amul itsnain yukaffif thalatha. Makanan untuk 2 orang harus cukup berapa Pak? 3 orang. Wa ta'amul thalathati, makanan untuk 3 orang yukaffi harus cukup untuk berapa Pak? Allah. Jadi harus berjamaah ya ibadah Allah. Problem yang menimpa dunia Islam termasuk bumi Allah ini yang kita cintai, kerjanya sendiri-sendiri. Mungkin banyak jamaah di Indonesia, tapi kerjanya dengan jamaahnya sendiri, dengan jamaah yang lain ya, tidak bekerja sama ya ibadah Allah. Bahkan tidak sekedar tidak kerja sama, kurang mesra hubungan jamaah muslimah yang satu dengan jamaah yang lain. Tidak mesra gara-gara apa? Hanya beda gurunya, beda nama jamaahnya, mungkin juga beda jenggotnya. Yang satu cuma panjangnya mat tobi'i, yang lainnya mat lazim mutawal kalimi. Dengan Pak ya, beda tinggi celananya. Hafizullah. Bapak Ibu maaf, ini ngarang-ngarang itu terjadi Pak? Terjadi Pak, sesama muslim hanya karena tidak satu jamaah, senyumnya dikorupsi Pak. Kalau dengan temannya satu jamaah satu guru ya, 6 harokat mat lazim mutawal kalimi. Tapi kalau dengan muslim yang lain karena bukan jamaahnya, bukan ormasnya, maka dikurangi Pak menjadi mat tobi'i 2 harokat. Bahkan ada yang tidak mau senyum, alasannya dalam rangka menjaga kewibawaan. Ya, lebih bagaimana kita dengan Nabi? Nabi SAW bersabda, tabussumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu di depan saudara kamu adalah sedekah. Ini saudara sekalian beberapa amal kerja yang harus kita perhatikan. Kita harus berjamaah, harus didasari iman dan takwa, hafizun, dan upayakan untuk awal ibtikar. Mari kita buktikan.
Bapak, Ibu, dan saudara dan saudara kerja dari rumah, di Bekasi, Depok, dari Tangerang, dari manapun, nyaman mama pergi habis subuh dengan perginya jam setengah 6, jam 7. Habis subuh Pak, sampai sini bisa baca Quran, atau bisa olahraga, bawa salinan ke ibadah Allah. Dan ini sekali lagi semoga saya bukan ceramah saja, saya juga upayakan seperti ini. Saya menjadi 8 Bapak Ibu. Saya berusaha setelah ngajar, dengan habis subuh, ngajar langsung ke UI. Sampai sana jam 6, enak masih 2 jam. Kalau capek tiduran, kalau nggak capek ya olahraga. Apalagi kalau kita sampai terlambat. Sudah terlambat, liftnya antri itu mahasiswa, nggak peduli ada dosen. Akhirnya kita naik di lantai 7, jadi Sidratul Muntaha Pak, lantai 7. Naik Pak. Itu kan kalau Allah nggak jaga, baru lantai 6 sudah meninggal dunia Pak. Maka dibutuhkan al-ibtikar, ya, al-mubakir, at-tabkir Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, seperti apa amal yang diharapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sehingga kita selalu bergairah ketika bekerja, kita bergairah dalam berumah tangga, kita semangat dalam beramal Islami, ya ibadah Allah. Yang ketiga adalah al-itqan, al-ihsan. Jadi dalam Islam ini bekerja tidak asal untuk menggugurkan kewajiban kayak berpuasa. Makanya berpuasa ayatnya bukan la'allakum taj'un, agar kamu lapar. La, tapi la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Itu artinya apa? Setiap kerja ada tujuan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak yang penting kita dapat gaji, la. Tetapi yang ketiga adalah al-itqan, al-ihsan. Harus berkualitas, harus profesional, hafizakumullah. Tidak asal-asal. Di titik inilah kita kadang-kadang sebagian umat Islam lupa. Makanya ketika ada seseorang sholat, sholatnya asal sholat, Nabi melihat, apa yang bisa bertanya? Dibiarkan atau ditegur? Dibiarkan atau suruh mengulangi? Ya kan? Babu solaman, ya, babu sholatiman umirobi adatihi, sampai ada bab khusus di dalam ya hadis atau dalam fikih sunnah, bab orang yang sholatnya disuruh untuk mengulangi, berarti tidak asal sholat. Hafizakumullah. Dalam berumah tangga tidak asal kawin, yang penting sah qabitu nikah, lah. Tapi labudda minal ihsan. Dan di antara definisi ihsan dan ihsan dalam hadis adalah anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ya beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu belum bisa, tidak bisa, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Saudaraku, kalau kita bekerja dilihat oleh orang nomor 1 di perusahaan ini, asal-asalan keseriusan, itu baru dilihat bos. Bagaimana kalau yang melihat kita Rabbul Bos, Tuhannya bos siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka logikanya harus lebih indah lagi, lebih baik lagi. Hafizakumullah. Harus ihsan, harus ihsan, hafizakumullah, tidak asal-asalan. Hafizakumullah. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ihsan dan itqan ini dalam apapun, termasuk amal yang sifatnya duniawi. Hafizakumullah. Sehingga dengan demikian, hafizakumullah, kita benar-benar menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat yang pantas memang ditampilkan untuk seluruh umat manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena kita ihsan, kita itqan bekerjanya. Hafizakumullah. Selanjutnya yang keempat, bagaimana kerja kita ini agar selalu bergairah. Bergairah kerja kita, ya ibadah, semangat. Yang keempat adalah at-tana'um wa taladdud, harus dinikmati. Harus dinikmati. Hafizakumullah. Jadi kerja itu harus nikmat, jangan semata-mata taklif, beban. Karena kalau tidak kita berusaha untuk menikmati, itu tidak bisa lama, tidak bisa panjang kita bekerja itu. Jangankan saudara sekalian hanya hidangan manusia, janji manusia. Al-Quran yang disebut oleh ulama ma'dubatullah, hidangan Allah yang paling lezat. Itu kalau kita membaca tidak nikmat atau tersiksa. Mari kita contohkan Pak ya. Ini mungkin pengalaman sebagian orang atau pengaduan. Ada seseorang bapak atau ibu atau anak kita punya target ya, Ramadan minimal khatam sekali, minimal.
tanggal 27 Bapak Ibu masih belum khatam, masih beberapa juz belum membaca Pak. Nikmat atau bolak-balik lembaran aja Pak? Pak, nikmat atau hitung lembarannya? Pak, baca Quran itu hitung lembaran itu nikmat atau tersiksa Pak? Sama dalam berumah tangga. Kalau kita tidak menikmati, yang ada adalah kekesalan, kecewaan, kejengkelan, merasa pasangan kita tidak berterima kasih dan sebagainya. Makanya harus kita nikmati, termasuk dakwah. Maka dalam filosofi dakwah ada ungkapan natamatta'u bimata'ib fid dakwah. Kita menikmati dakwah meskipun capek, letih. Akhi, ukhti, saudara yang saya cintai karena Allah. Nabi diteror, Nabi mau dibunuh, Nabi diusir dari Taif. Itu capek atau tidak Pak? Saya bertanya, Nabi berhenti Pak? Tidak berdakwah? Kenapa? Nikmat, ya kata Pak. Nikmat. Akhi, sekarang kan orang berdakwah, semangat, ingin menegakkan Islam ya rahmatil alamin, mengingatkan bangsa dan negaranya, jangan sampai bangsa ini dijajah oleh bangsa lain, jangan sampai kebijakan penguasa kita dijajah oleh bangsa lain. Bersemangat dia dalam berdakwah. Biasanya dapat penghargaan dari negara Pak, atau dicurigai apa? Apalagi juga panjang, dicurigai apa Pak? Hah? Surya, apakah berhenti? La ya ibadallah, karena kerja dakwah adalah nikmat. Kenapa? Karena dakwah adalah kerja terbaik, dan yang mengatakan terbaik adalah Allah. Pada kita lihat dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang lebih baik ucapannya, tidak ada di dunia ini melebihi orang yang berdakwah jalan Allah. Allah Akbar. Jadi kita nikmati, berumah tangga kita nikmati ya ibadallah, bekerja kita nikmati, sehingga tidak ada lagi curhat-curhat yang membahayakan. Di rumah tangga modern ini Pak, banyak curhat hafizahumullah. Tapi jangan sampai begini, nggak apa-apa Ustaz, yang penting curhatnya kan kepada Ustaz. Bisa bahaya kalau yang curhat perempuan walaupun sudah punya suami. Coba Pak, Bapak saya jadi Ustaz, yang curhat perempuan walaupun sudah punya suami. Ustaz, suami saya dari dulu sampai sekarang masih begitu, saya masih banyak jahiliyahnya, belum aktif pengajian, jadi aktif ke masjid. Saya curhat, nggak kuat punya suami seperti ini. Saya ingin punya suami seperti Ustaz. Bapaknya yang jadi Ustaz Bapak, Pak ini musibah atau nikmat Pak? Boleh Pak Ustaz? Karena Ustaz juga. Jadi ketika kita jadi Ustaz, jangan sambil gurur, GR hafizahumullah. Makanya harus kita nikmati, rumah tangga kita nikmati, bekerja kita nikmati ya ibadallah. Selanjutnya adalah at-tanwi. Yang nomor 5 adalah at-tanwi. Jadi amal yang bernilai ibadah itu harus munawwa atau tanwi, harus varian. Kenapa? Karena saudaraku sekalian, watak manusia itu biasanya mudah bosan. Mudah bosan. Coba lagi, kita apa saja beraktivitas itu bosan. Makanya Islam menghadirkan sekian banyak amal ibadah. Ada yang bernama al-amal al-qawli atau al-ibadah al-qawliyah, ibadah yang bersifat ucapan, seperti zikir, baca Quran, ceramah. Itu semuanya adalah amal yang bersifat qawli, ucapan. Tetapi Bapak yang soleh, Ibu yang soleh, saya bertanya, kalau manusia dalam ibadah hanya dengan ucapan aja, ceramah saja sampai 2 jam, Bapak Ibu bosan nggak Pak? Pak, capek nggak Pak? Capek Pak. Kira-kira yang capek yang ceramah atau yang dengerin Pak? Hah? Yang dengerin Pak, yang makanya jangan lama-lama ceramahnya Pak ya. Jangan lebih dari jam 1 Pak. Makanya begitu selesai ya ibadallah, beribadah yang sifatnya qauliyah, pindah ibadah yang lainnya, yaitu al-ibadah al-jasadiyah, ibadah yang bersifat jasad, fi'liyah, kerja, kayak sholat, membantu saudara kita berjalan, berolahraga, hafizahullah, bergerak, supaya ya ibadallah tidak terjadi kebosanan. Kemudian kita sudah ibadah yang bernama qauliyah, jasadiyah, capek nggak? Masih ada lagi nih,
Al-ibadah al-maliyah. Maliyah apa artinya mal, Pak? Harta. Yang ibu-ibu terjemahkan dengan mall. Mall, Pak ya. Karena kalau nggak punya mal, istri kita tidak semangat dong. Maka bulan ini bulan ibadah yang bernama infak dan sedekah. Jadi kita tidak bekerja, tidak ngomong, tapi dapat pahala. Kemudian sudah mal, sudah amal, sudah kalau masih ada lagi yang bernama ibadah tarkiyah. Ibadah modalnya cuma meninggalkan, diam. Seperti apa, Pak? Puasa, Masya Allah. Sampai-sampai kalau kita digoda oleh orang untuk berantem, nggak boleh dilayani. Fakul ini so'imun, katakan aku sedang. Jadi subhanallah. Kenapa ini penting sekali disampaikan? Supaya kita tidak terjebak dalam as-sa'amah, kebosanan. Makanya juga Nabi SAW kalau ceramah tidak lama-lama, hafizahullah. Karena takut as-sa'amah, apalagi bersisa. Ya. Sekali lagi, yang namanya satu hal itu monoton, itu ya ibadah Allah, itu membesarkan. Maka kita harus mempunyai baromitul ibadah al-mutanawwi'ah, program-program ibadah yang bermacam-macam, seperti aktivis masjid, aktivis Ramadan yang sering bikin acara yang bermacam-macam. Tujuannya agar tetap kita bergairah. Allahu Akbar. Selanjutnya adalah al-ibtikar. Ibtikar ini maksudnya bukan bagi, tetapi inovasi. Khususnya amal-amal yang bersifat duniawi. Kenapa ya ibadah Allah? Hidup ini kan persaingan. Apalagi di dalam masalah media. Pertarungan umat Islam yang dihadapi sekarang ini adalah al-ma'rokah al-i'lamiyah. Pertarungan media. Bapak bisa bertanya, kalau ada seorang bupati, seorang gubernur, ustadz, karyanya besar, Masya Allah, bahkan sampai dapat penghargaan dalam luar negeri 150 lebih. Itu biasanya kalau orang yang soleh begitu, Pak, menjadi pemimpin dan bagus, berhasil masuk TV atau jarang, Pak? Pak? Begitu orang kafir yang sombong, atau orang Islam tapi fasik yang selalu berpihak pada orang kafir, Pak, ada sedikit saja kebaikan, Pak, beritanya sekali itu diulang-ulang. Makanya mereka akan mempunyai slogan yang berbunyi, sebuah kebohongan yang diulang-ulang setiap hari, maka akan mengesankan itu sebuah kebenaran. Makanya begitu ada selalu isu teroris, selalu pelakunya apa? Selalu pelakunya agamanya. Begitu rumahnya digeledah, nanti istrinya apa? Pakainya bagaimana istrinya, Pak? Menutup aurat, terlepas aurat muka atau tidak. Berarti ciri-ciri teroris istrinya yang digeledah ada Qur'annya. Berarti ciri-ciri teroris adalah rumahnya ada Qur'an. Berarti kalau di rumahnya nggak ada Qur'an, istrinya tidak menutup aurat, yaitu telanjang bulat atau telanjang persegi, berarti bukan teroris. Ini kan diulang setiap hari, hafizakumullah. Makanya kita di dalam dakwah harus ada ibtikarat. Mungkin yang datang di sini kurang dari 1000. Tapi bagaimana agar ceramah ini sampai ke seluruh dunia? Bapak Ibu apakan Pak ceramah ini, Pak? Jangan kalah sama orang kafir ya ibadah Allah. Ya. Di dalam mencari nafkah pun juga harus ibtikarat. Nah, kita setiap hari kerja, hanya 1 minggu saja yang melibur. Tetapi pertanyaannya, apakah kita untuk mendapatkan uang, harta cuma dari perusahaan saja? Harus ada ibtikarat. Harus ada inovasi-inovasi baru. Seperti anak-anak kita sekarang sudah mulai cerdas, bisnis online, atau menjadi calo yang islami. Bisa boleh jadi calo yang islami? Juga karena kalau kita gaji kita cuma sebulan sekali, sementara kebutuhan kita, Bapak Ibu, setiap hari kaif. Maka saya sampaikan terusnya pada guru-guru saya sampaikan, kalau kita jadi guru, nunggu gaji sebulan sekali, Pak. Guru itu biasanya gajinya besar dari kecil, Pak. Saking kecilnya ada dulu nenek-nenek yang ketika menimang-nimang cucunya, "Duk, engkau nek gede aja duwe ya bojo kiai atau guru ustad, engkau mangan kapur." Nah,
Jangan kawin dengan guru ya. Nanti kalau ngomongin guru, makan kapur. Karena dulu kalau guru itu nulisnya pakai. Jadi ada ungkapan al-ustadu yakulut tobashir. Ustadz makan. Itu kan dulu fi'il madi. Sekarang al-ustad yakulu sorma. Yakulu apa lagi Pak? Bisa. Jadi karena apa? Ada kesan yang namanya guru itu miskin. Maka saya sampaikan pada teman-teman guru, jangan sampai kita hanya menunggu gaji sebulan sekali. Harus ada ibtikarat. Masukan yang sifatnya yaumiyah, harian. Masukan yang sifatnya usbu'iyah, mingguan. Ada masukan yang sifatnya syahriyah, bulanan. Ada yang masukan yang sifatnya sanawiyah, tahunan. Sehingga kita bisa banyak infak, banyak sedekah, dan hidup anak kita dan kita semua layak ya ibadah. Ini contoh-contoh ibtikarat ya ibadah Allah. Karena ada seseorang itu yang itu aja nggak punya ide-ide baru. Bahkan wasailul hayah, sarana kehidupan yang berkaitan dengan Quran pun itu ada harus sesuatu yang baru. Mari kita buktikan apa itu. Ketika Quran di zaman Nabi SAW itu ditulisnya di mana Pak? Berupa kurma apalagi Pak? Kulit binatang apalagi Pak? Batu yang tipis. Begitu di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang melawan orang-orang yang murtad, yang membangkang tidak membayar zakat, nabi palsu, maka sab'una min hafalatil Quran, 70 dari penghafal Quran syahid. Ustushhidu syahid. Bapak Ibu, 70 penghafal Quran di zaman Abu Bakar masih awal-awal itu. Itu jumlah yang sedikit atau sangat banyak? Maka Umar bin Khattab yang belum jadi khalifah, masih jadi orang nomor 2. Langsung yang beliau ingat adalah Quran. Quran dicontoh. Contoh sebagai saya dan Bapak Ibu menyontoh semua. Jadi menunjukkan khasasiat Umar Al-Quraniyah, sensitivitas Umar, kepekaan Umar akan Quran. Begitu 70 pemuda atau aktivis dakwah syahid yang hafal Quran itu, yang diingat bagaimana itu Quran, penghafalnya meninggal dunia sementara ya tulisannya sangat sederhana. Bapak Ibu logikanya, kalau Quran yang ditulis di pelepah kurma, kemudian di batu tipis, kemudian di kulit binatang, itu logika kita Pak. Bisa nggak bertahan sampai sekarang Pak? Bisa nggak Pak? Makanya Umar punya ide dan lapor pada Abu Bakar. Dan pertama Abu Bakar menolak, ini bid'ah. Bid'ah ini karena tidak terjadi di zaman Nabi. Coba Pak, kalau orang sekarang di suatu desa ada penghafal Quran, syahid 70 orang, masih muda-muda, berarti istri muda-muda. Kira-kira yang ada di benak kepala desa apa Pak? Kau tunggu Quranmu atau kau tunggu apa? Hah? Sama-sama orang Islam beda-beda apa perhatiannya? Nah, ahli dalil Pak bahwasanya tidak setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi hukumnya bid. Ini penting. Karena ada saudara kita yang kita cintai karena sama-sama semangat berdakwah, kita cintai semuanya. Tapi kadang-kadang istijal, terburu-buru memfonis saudaranya bid'ah. Alasannya kenapa? Tidak ada di zaman Pak. Quran ditulis kayak tadi utuh gitu. Seperti itu, ada harokatnya. Ya kan Bapak Ibu, ada titiknya. Itu di zaman Nabi, di zaman siapa? Ya? Ya Pak? Di zaman Abu Bakar baru ditulis dalam satu buku mushaf. Nanti berbalik di zaman Utsman, Hafidhullah sudah ada ya satu apa sudah menjadi satu huruf satu dialek. Nanti di zaman Ali yang ada Ustaz Abdul Ali ada titiknya. Dulu Quran tidak ada titiknya, Pak. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Tapi sahabat hafal, mengamalkan dan berjihad, maka masuk surga. Sebagai orang sekarang sudah ada titiknya, bagus sekali itu. Tapi baca juga masih Pak. Tapi ingin masuk. Mari kita kasih contoh Pak ya. Surat Al-Hujurat ayat 6. Bunyinya kan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di dalam qiraat yang lain dibaca fatathabbatu. Dan sama-sama benarnya karena qiraatnya sampai Nabi SAW. Bapak Ibu, fatathabbatu dengan fatabayyanu itu hurufnya beda ke sama? Sama Pak, yang beda apa ya? Titiknya sama aja. Coba baca Bapak lihat fatabayyanu, fa-nya jangan kasih titik. Sama persis. Tapi tidak boleh ngarang-ngarang, harus qiraat. Jadi kembali sekalian,
Mari kita, saudaraku sekalian, bekerja sesuai dengan Quran dan Sunnah dan contoh dari salafus saleh, agar kita bergairah dalam beramal, supaya kita tidak terjebak sebagaimana orang-orang yang amalnya hanya di bulan Ramadan. Kita ingin amal kita yang semangat itu, yang bernilai ibadah setiap saat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Dengan demikian kita akan mendapatkan husnul khatimah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.